Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks wawancara. Dalam teks wawancara yang kita bahas ada 3 hal. Yang pertama, pengertian wawancara. Yang kedua, orang-orang yang terlibat dalam wawancara. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam wawancara. Wawancara ialah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci mengenai suatu hal atau peristiwa. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topik wawancara terlebih dahulu. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin diketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Siapa sajakah yang terlibat dalam wawancara? Yang pertama yaitu pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau memberikan pertanyaan untuk mendapatkan informasi suatu hal atau peristiwa. Sedangkan yang diwawancarai yaitu narasumber, merupakan orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan. Ketika mulai wawancara, pewawancara harus memulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan memperkenalkan diri dengan bahasa yang santun. Terdapat 7 kata tanya yang dapat digunakan oleh pewawancara untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Yang pertama yaitu kata tanya apa, yang digunakan untuk mengetahui hal atau peristiwa yang terjadi. Seperti contoh pada wawancara dengan topik tentang cara merawat hewan peliharaan, kata tanya apa dapat digunakan dengan pertanyaan, apa hewan yang Bapak pelihara? Kata tanya yang kedua yaitu berapa. Kata berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Sebagai contoh, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga yaitu kata tanya siapa. Kata siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contoh, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya yaitu kata tanya di mana. Kata di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kata tanya berikutnya yaitu kapan. Kata kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Yang keenam yaitu kata tanya mengapa. Kata mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang ketujuh sekaligus sebagai kata tanya yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Kata bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, itu tadi 7 kata tanya yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika sedang wawancara. Ketika mengajukan pertanyaan, ajukanlah pertanyaan tersebut dengan jelas dan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian, jangan lupa untuk mencatat jawaban yang telah dijelaskan oleh narasumber. Dan terakhir, akhirilah wawancara kalian dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Alhamdulillah, kita setelah menyelesaikan materi mengenai teks wawancara. Sekarang waktunya tugas. Tugasnya yaitu silakan membuat kalimat tanya untuk mengajukan pertanyaan ketika wawancara. Topiknya Ustazah yang tentukan. Untuk siswa yang memiliki absen ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, topiknya yaitu cara menjaga kondisi tubuh di tengah pandemi. Sedangkan untuk siswa yang bernomor absen genap seperti 2, 4, 8, 10, dan seterusnya, yaitu topiknya pendapat mengenai pandemi yang tak kunjung berakhir. Tugasnya nanti dikerjakan via Google Formulir ya.
Untuk pertemuan pekan depan, insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia via Zoom meeting. Jadi Ustazah harap pekan depan semuanya sudah siap pada jam pelajaran bahasa Indonesia dan menyiapkan kuota HP ataupun laptopnya untuk mengikuti pembelajaran via Zoom ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.